Kalau kita disebut Kristen, itu artinya kita pengikut Kristus. Kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan bersama. Kami rindu lawatan Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan dan pesan firman Tuhan yang kami renungkan, setiap kami dikokohkan dan dikuatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tiada ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Markus 5 ayat 28 berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tema kita pada pagi hari ini adalah perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan. 12 tahun menderita bukan waktu yang singkat. Dalam penderitaan yang begitu lama, bisa saja membuat seseorang menjadi putus asa, bosan hidup, bahkan tidak berpengharapan. Dan hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, saudara. Seorang sudah putus asa, bosan hidup, dan kemudian tidak punya pengharapan lagi. Ada banyak mungkin orang yang mengalami hal yang demikian. Yang kalau kita membaca teks firman Tuhan, dalam ayat yang ke-26 dari Injil Markus tadi, ia sudah berulang-ulang kali berobat. Pandemi COVID-19, di mana kondisi ini membuat kita mengalami keadaan yang membingungkan. Oleh karena itu, saudara, tidak ada cara lain bagi kita. Kita mendukung pemerintah, kita berdoa. Sebagaimana Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel yang pada saat itu ditawan oleh Babel dan Asyur, agar mereka mendoakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Ini kan sesuatu yang aneh, saudara. Untuk berdoa bagi kota di mana mereka ditawan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Mengapa berdoa bagi bangsa dan kota yang di mana mereka ditawan? Ini apa yang Tuhan inginkan? Apa rencana Tuhan di balik semuanya ini? Tuhan sudah berpesan bahwa 70 tahun adalah waktu bagi mereka untuk berada dalam tawanan. Berdoa itu bagian kita. Sama seperti Israel ketika mereka berada di dalam tawanan. Pesan Tuhan melalui Yeremia kepada bangsa Israel agar mereka mendoakan kesejahteraan kota. Tuhan tidak meminta mereka untuk berdoa hal-hal yang buruk terjadi bagi kota dan bangsa di mana mereka ditawan, tetapi berdoa untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, saudara. Demikian juga kita. Mari kita berdoa. Kita tidak sedang ditawan. Kita berada di bangsa dan kota kita. Mari kita berdoa bagi bangsa dan kota kita, tempat di mana kita berada. Memang kita penting melihat bagaimana kondisi fisik kita dipulihkan, tetapi juga hal yang terpenting adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu semangat kita untuk dipulihkan. Mengapa ini penting, Bapak Saudara? 12 tahun penderitaan yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan ini, ia terus berulang-ulang kali. Dia pergi di berbagai macam tabib. Ya, dia mencari kesembuhan. Ia tidak putus asa. Ya, di dalam hal ini saya melihat ada semangat untuk mau sembuh, Bapak Saudara. Nah, semangat inilah yang saya dapatkan bahwa pada akhirnya ia mendapatkan kesembuhan daripada Yesus. Ada kerinduan untuk dipulihkan, ada semangat untuk disembuhkan, untuk dapat sembuh maksud saya. Dan pada akhirnya ia mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira apa? Semangat yang ada dalam diri kita. Semangat yang tidak putus, yang terus berusaha berjuang. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah melihat kehidupan kita dalam penyerahan kita pada waktunya ia memberikan kesembuhan. Penderitaan panjang itu tidak membuat perempuan tersebut menyerah atau putus asa atau diam saja menunggu waktu. Dia terus berusaha
semangat hidup nampak sekali, saudara, dalam usaha dan iman perempuan ini. Ketika ia melihat Yesus, ia sudah mendengar tentang Yesus, bahwa ia telah menyembuhkan banyak orang. Ia mendengar itu. Kalau kita melihat catatan firman Tuhan, ia sudah mendengar tentang Yesus. Dan di dalam hatinya, saya membayangkan begini, dia belum tahu benar tentang Yesus, tapi dia sudah mendengar beberapa hal, mungkin tidak terlalu banyak, saudara. Beda seperti kita saat ini, media sosial ini membantu kita untuk mengetahui tentang seseorang dengan lebih detail. Tetapi pada saat itu, ya, sekilas saja, hanya mendengar saja. Tetapi kita melihat semangat di dalam diri perempuan ini. Dia percaya dan berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita melihat di dalamnya ada semangat dan iman yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa perempuan ini yakin kalau ia menjamah jumbai jubah Yesus, ia pasti sembuh? Mengapa harus jumbai jubah? Mengapa tidak yang lainnya, menyentuh atau apa saja? Mengapa harus jumbai jubah? Bapak Ibu Saudara, sedikit saya ingin menjelaskan tentang jumbai jubah. Dalam tradisi orang Yahudi, jumbai jubah yang disebut dengan sit-sit, jumbai jubah itu memiliki makna. Bilangan pasal 15 ayat 38 sampai 41 berkata tentang jumbai jubah itu. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti yang biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi hal penting sekali. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun itu telah pergi ke tabib, berulang-ulang kali berobat, tapi tidak ada hasil. Kemudian ketika dia mendengar tentang Yesus, dan Yesus pada saat itu ada berada dekat dengan dia, walaupun dia harus berdesak-desakan untuk mencapai Yesus, ia berkata dalam hati, asal ku jamah saja jumbai-jubah Yesus, aku akan sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengartikan kalimat perempuan ini dengan melihat teks firman Tuhan ini. Ketika dia berkata asal ku jamah saja jubah Yesus, itu mengingatkan kepada dirinya bahwa ada perintah untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya. Perintah untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bukan lagi mengikuti kata hatinya kalau kita melihat firman Tuhan. Bukan lagi melihat apa yang menjadi keinginannya. Tetapi sekarang dia ingin melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau sebelumnya dia mengikuti apa yang menurut hatinya benar. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dan teringatlah ia bahwa sesuatu akan terjadi terhadap dirinya apabila ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia, tidak lagi mengikuti apa kata hatinya. Dan hal itulah yang terjadi, saudara, juga terhadap kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita, sakit penyakit, ada pelajaran yang Tuhan hendak ajarkan kepada kita. Kita memang berjuang penuh semangat, tetapi Tuhan juga ingin kita melakukan tetap perintah-perintahnya dalam kondisi sulit kita, dalam kondisi yang berat yang sedang kita jalani. Jangan lupa untuk melakukan kebenaran firman. Tetap setia, tetap penuh kasih, tetap sabar, tetap bersemangat. Jangan putus asa, jangan khawatir, bimbang, ketakutan. Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah yang terjadi ketika kita mengalami suatu penderitaan yang panjang. Kita putus asa, Tuhan katakan agar tetap kita mengandalkan Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah dalam menghadapi situasi yang sulit. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini? Pelajaran penting yang pertama kita dapati dari teks dan pelajaran kita adalah, yang pertama, bagi orang yang mempunyai iman tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi hal penting yang perlu kita garis bawahi di dalam menjalani kehidupan ini.
Kita harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita mungkin kita katakan ini mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itulah sebabnya orang yang beriman, kita beriman kepada kuasa Tuhan, kita beriman kepada kemampuan Tuhan yang maha dahsyat itu. Jadi kita menjalani hari kita dengan rasa syukur. Apapun yang kita hadapi, kesusahan apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur karena kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Waktu yang panjang, 12 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Saya bisa membayangkan bagaimana tubuhnya mulai mengurus hari demi hari oleh karena pendarahan yang dia alami. Dan kemudian bukan hanya dirinya menderita, keluarganya juga mengalami dampak dari penderitaannya. Harus mengurus dia, harus mengantar dia berobat dan seterusnya, Saudara. Ada banyak penderitaan, bisa saja dia putus asa seperti yang saya katakan tadi. Saya menderita tapi orang di sekitar saya juga kesusahan, lebih baik saya mati saja supaya mereka tidak susah mengurus saya. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tetapi semangat dan iman di dalam diri perempuan ini yang luar biasa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yang kita dapati dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Yang kedua adalah iman menuntut suatu tindakan yang berani. Iman menuntut sebuah tindakan yang berani. Itu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita. Dan apa arti dari mendekat kepada Allah dan Ia mendekat kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita dalam setiap waktu kita mendekat kepada Allah? Bukan hanya ini mendekat dalam konsep, Saudara. Kita sudah mengerti bahwa mendekat dalam konsep, kalau kita dekat Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kita. Tetapi ini bukan hanya sekedar konsep dalam pikiran kita, tetapi dalam tindakan setiap waktu kita. Apakah setiap waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Nah, ini yang menjadi hal penting. Dalam setiap waktu kita mendekat kepada Tuhan lewat kita berdoa, membaca Alkitab, dan mendengar firman Tuhan. Nah, itu mendekat. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepada kita. Kita akan merasakan kuasa jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah menceritakan tentang seorang, jadi sudah usianya harus bisa berjalan, tapi tidak bisa berjalan. Jadi dia harus berada di sana terus-menerus. Bapak pendeta dan ibu, mereka terus bergumul kepada Tuhan. Ketika mereka dekat dengan anak ini, mereka selalu memuji, menyembah Tuhan, mengharap Tuhan menjamah. Bukan waktu yang singkat. Kalau mungkin 1-2 hari yang lalu sembuh, itu waktu yang singkat. Ini bertahun-tahun. Nah, satu ketika Bapak pendeta Nyoman Enos, anaknya ada di sebelah, dia nyanyi memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Tiba-tiba anaknya ini, Saudara, bisa berjalan. Ya. Dia bisa berjalan seperti biasa, tapi memang tidak terlalu sempurna. Tetapi inilah yang terjadi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Terus menerus Tuhan akan menyatakan sesuatu dengan mendekat kepada kita, menjawab artinya. Mendekat kepada kita, menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Anak ini kemudian bisa berjalan, dan sampai saat ini dia sudah berumah tangga. Normal, Saudara. Jadi kondisi ini yang terjadi. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tuhan mau kita terus mendekat kepada Dia dalam kehidupan kita. Kepada Yesus, dan Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Memang Bapak Ibu Saudara berhubungan dengan waktu dan jawaban Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak tahu. Bisa saja kita sembuh dengan kita makan obat herbal, obat yang diberikan dokter. Itu adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi masalah waktu Tuhan bagi kita tidak tahu. Kita harus tetap berusaha, berjuang dengan cara kita, ya. Tetapi juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Sebab dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Ia akan mendekat dengan kita dan memberikan jamahannya di dalam kehidupan kita. Injil Markus pasal 5 ayat 34 berkata, "Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.'" Kalau kita melihat catatan ini, kalimat ini,
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hai anakku, imanmu, katanya, telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau demikian Bapak Saudara, berarti si perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, ia disembuhkan oleh karena imannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada kuasa Tuhan. Oleh karena apa? Bukan hanya percaya, tetapi tadi dia memegang jubah Yesus. Sebab jubah itu memiliki makna. Kita harus melakukan perintah Tuhan dan tidak hanya mengikuti keinginan diri atau keinginan kita sendiri. Jadi iman itulah iman yang dengan tindakan, saudara. Iman yang berani melakukan sesuatu di luar dari mungkin keadaan kita. Keadaan perempuan pada saat itu bisa saja sudah mulai lelah, tetapi ia melakukan sesuatu dengan iman, dengan keyakinan, dengan penuh semangat datang kepada Yesus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Pergilah dengan selamat. Kata pergilah dengan selamat ini bukan hanya dia mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi dia juga mengalami keselamatan yang Tuhan berikan bagi dia. Ketika ia disembuhkan, saudara, lalu Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Lalu murid-muridnya berkata, bagaimana kita mengetahui? Ada banyak orang berdesak-desakan di sekitar kita. Bagaimana kita dapat mengetahui siapa yang menjamah? Lalu perempuan itu datang dengan ketakutan dan gemetar. Ia ketakutan dan gemetar bukan karena orang, tetapi karena kuasa yang ia rasakan telah memulihkan keadaannya. Ia merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dan pulihkan keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan yang kita hadapi, penderitaan yang sedang kita alami saat ini, percayalah, Tuhan Yesus adalah jawaban untuk setiap masalah kita.